Ya. Oke, kita mulai lagi dari variabel acak dan nilai harapan ya. Kemarin waktu pertemuan pertama, Ibu sudah menjelaskan sedikit variabel acak ya dan nilai harapan. Kemarin itu karena jaringannya kurang bagus, ya kan Ibu anggap itu kurang lah ya, pasti kalian kurang mengerti ya. Nah, sekarang kita kembali lagi mempelajari tentang variabel acak. Di sini variabel acak itu adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh kesempatan. Kesempatan itu probabilitas atau peluang ya, yang nilainya tidak boleh bilangan pecahan ya. Jadi harus merupakan bilangan bulat, bilangan asli ya. Nah, sekarang kita lihat di sini variabel acak itu terbagi atas dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu merupakan hasil perhitungan ya, perhitungan. Misalnya kita menghitung jumlah anggota dalam keluarga, ya kan? Nah, di sini kan tidak ada jumlah anggota keluarga. Misalnya seorang ibu memiliki anak 2 dan sekarang lagi hamil. Kan nggak pernah kita bilang, oh ibu ini punya anak 2,5, ya kan? Nah, jadi variabel acak diskrit itu dia mempunyai nilai yang bulat. Ya, anaknya kalau 2 yang sedang ada dalam kandungannya, ya kan kita hitung sedang hamil kan gitu kan. Nanti begitu anak itu lahir baru kita hitung anaknya 3. Nah, itulah yang kita sebut dengan variabel acak diskrit. Kemudian variabel acak kontinu. Di sini merupakan hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini bisa berbentuk pecahan, desimal, misalnya hasil pengukuran tinggi badan bisa 150,6 ya cm, 150, atau 170, 171,5 dan seterusnya ya, itulah pengukuran. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali nah, contoh daripada variabel acak diskritnya di sini kita lihat misalnya penjualan mobil ya, penjualan mobil yang membeli itu kalau tidak perempuan berarti laki-laki. Kalau kita anggap perempuan ya, kita simbol dengan 0 dan laki-laki kita simbol dengan 1. Jadi 0 dan 1 itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, kemudian misalnya ada jumlah produk, misalnya sebuah perusahaan memproduksi 50 produk yang baru berarti ada produk yang rusak. Produk yang rusak itu kita hitung mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 ya. Jadi 1, 2, 3 itulah yang kita sebut dengan variabel acak yang bernilai bulat. Nah, kemudian variabel acak kontinu ya, yang nilainya berupa bilangan bulat, boleh juga merupakan bilangan pecahan. Nah, di sini kita lihat contoh variabel kontinu ya, itu antara 0 sampai
misalnya kita membangun suatu proyek ya, itu diperlukan waktu 6 bulan. Berarti 6 bulan itu kemungkinan nilai acaknya itu dari 0 sampai 100 ya. Nah, itu bilangan bulan. Bisa aja dari 0 sampai 100 itu untuk menyelesaikan proyek itu kan misalnya diperlukan waktu 6 bulan. Jadi bisa aja kita selesaikan 6 bulan itu ya. Itu kan maksimal 6 bulan. Bisa aja 5,5 bulan dia sudah selesai. Ya kan? Nah, itulah menunjukkan dia tidak bilangan bulan. Atau juga boleh dia pas 6 bulan selesai. Ya, karena kontinu itu nilainya boleh bulat dan boleh pecahan. Nah, sekarang kita lihat di sini distribusi ya, itu distribusi probabilitas variabel acak. Yang disebut dengan probabilitas variabel acak itu menggambarkan bagaimana suatu probabilitas, bagaimana suatu peluang didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut ya. Jadi notasinya kita sebut dengan PX. Ya, P itu probabilitas atau peluang ya terhadap nilai-nilai variabel acak. Nilai-nilai variabel acak itu biasanya kita sebut dengan X ya. Bisa PX1, PX2, PX3 dan seterusnya. Nah, contoh ya, misalnya penjualan mobil dalam sehari ya, menurut jumlah hari selama 300 hari. Jadi ketika mobil yang terjual itu masih belum ada, yaitu masih 0, itu jumlah harinya 54. Artinya selama 54 hari mereka sudah menjual di sini ya, sudah 54 hari menjual ya kan, tapi belum ada mobil yang terjual. Nah, sudah bekerjalah 54 hari tetapi mobil yang terjual belum ada. Tetapi pada saat 117 hari mereka bekerja, terjuallah 1 mobil ya. Kemudian 72 hari ya, sudah terjual 2 mobil. Dan begitu juga pada mobil yang ketiga terjual 3 mobil selama 42 hari. Kemudian pada mobil yang terjual 4 mobil itu selama harinya 12 hari. Kemudian ini lebih luar biasa ya, terjual 5 mobil dalam waktu 3 hari. Jadi total jumlah hari itu 300 hari. Nah, di sini kita melihat jika X ya menyatakan jumlah mobil yang terjual dalam sehari X ya, jadi jumlah mobil yang terjual itu kita anggap dia X ya dalam sehari, maka P0 itu menyatakan probabilitas 0 mobil terjual per hari. Berarti di saat dia 0 jumlah mobil yang terjual itu tidak ada, itu 0 itu ya, berarti peluang itu juga P0 ya. Jadi P0 itu menyatakan bahwa probabilitas peluang mobil yang terjual itu 0 per harinya. Kemudian P1 menyatakan probabilitas 1 mobil terjual per hari dan seterusnya. Kemudian ya, dan seterusnya. Misalnya P2 berarti menyatakan jumlah mobil yang terjual 2. Ya. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh, maka probabilitas 0 mobil dalam sehari adalah ya berarti kalau kita menghitung probabilitas
Ya, berarti P0 berarti 54 dibagi dengan 300. Dapatlah dia 0,18. Begitu juga misalnya P1 berarti 117 dibagi dengan 300. Kemudian P2 dapatlah dia 72 dibagi dengan 300. Ya, demikianlah sampai P5. Itu 3/300. Dapatlah dia 0,1. Ya, jadi jumlah dari P ini ya, kalau kita jumlahkan dari P0, P1, P2, P3 sampai P5 itu kita jumlahkan totalnya adalah 1. Itulah untuk menghitung probabilitas. Nah, oke. Jadi ini bahan sudah Ibu emailkan buat kalian ya. Coba kalian baca lagi, rumusnya sederhana aja. Ya kan? Rumusnya sederhana dan Ibu juga sudah memberikan contoh soal untuk sesi yang kedua ini ya. Nah, tolong dibaca supaya semakin dimengerti.